Margokaton, sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Saigan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Margokaton terbentang dalam 12 padukuhan. Setiap sudutnya menyimpan cerita, budaya yang hidup, peninggalan sejarah, dan jejak leluhur yang abadi. Dari 12 padukuhan itu, Susukan 1 menjadi tempat kami menjejakkan langkah dan mengukir kisah. Masyarakat yang ramah dengan keseharian yang sederhana. Dan dari sinilah kami belajar tentang arti pengabdian. Katon Bisoria, bincang asoy, histori, dan budaya. Bumi Katon, guru kebudayaan, menggunakan Margokaton. Halo Konco Katon, namaku Fania Kasimira Tranewisanti, biasa dipanggil Fania, merupakan bagian dari tim KKN Bumi Katon, asal jurusan Ilmu Komunikasi, dan aku dari Garut, dan aku merupakan inisiator dari program kerja Bisoria, Bincang Asoy, Histori, dan Budaya. Jadi ketika kita mau riset lebih jauh tentang proker-proker potensial yang akan dilakukan di kedepan hari, namun justru kita menemukan fakta unik bahwa ada komunitas yang memang menggerakkan kegiatan dan bahkan memelihara warisan budaya yang ada di Margokaton, khususnya Susukan 1. Jadi dari sana aku merasa bahwa yang ini kayaknya harus diliput deh, yang ini perlu rekognisi yang baik, perlu dipahami atau dikenal oleh orang lain. Makanya ada Katon Bisoria, Bincang Asoy, Histori, dan Budaya yang pada dasarnya memang ditujukan untuk mengangkat topik-topik histori dan budaya, dikemas dengan lebih asik, namun menghadirkan tokoh inspiratif yang tentunya bisa menginspirasi banyak orang. Harapan tuh kita mau mengkomunikasikan, kita mau hadir, dan mewujudkan apa itu mimpinya itu. Jadi kita punya harapan. Bait aksaranya jadi harapan untuk masa depan apapun yang kita tuju saat ini ya. Kebetulan bait aksara tuh yang kita tuju adalah budaya dan sejarahnya. Budaya gitu kan. dan sejarah. Mau sama siapa, mau dengan siapa kita bisa melestarikan. Kalau misalkan dari anak mudanya yang emang jadi apa istilahnya tonggak aja tuh nggak mau nerusin ini, terus mau berharap ke siapa gitu. Jadi ya. Nah, Katon Bisoria atau Katon Bincang Asoy, Histori, dan Budaya merupakan podcast yang aku inisiasikan sebagai proker individuku dan juga melihat relevansinya dengan jurusanku, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi khususnya di bidang media. Dan Katon Bisoria ini ditujukan untuk membahas topik-topik menarik mengenai histori dan budaya yang ada di Margokaton. Karena perlu diketahui bahwa di Margokaton banyak sekali bentuk budaya, benda, non-benda, dan bahkan hal tersebut lekat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan proses pelestariannya merupakan suatu hal yang dituju mediumnya melalui Katon Bisoria ini. Jadi diharapkan Bisoria atau Bincang Asoy, Histori, dan Budaya ini masih relevan untuk ditonton mau Gen Z, generasi yang lebih tua, ataupun anak-anak muda, dan untuk mereka menyimak topik-topik yang berkaitan dengan sejarah dan budaya sebagai suatu hal yang menarik dan tidak membosankan. Jadi ini diharapkan bisa membuat orang tergugahkan, membuat orang merasa nyaman untuk menonton ataupun menyimak topik-topik histori dan juga budaya. Tentunya cukup tricky di bagian development karena aku bingung gimana ya cara mengemas konten histori dan budaya yang asik. Karena ya balik lagi, kita kalau ngomongin histori dan budaya, kita ngomongin tentang preferensi dan kesadaran individu seseorang. Orang bakal suka nggak sih dengan topiknya? Atau orang bakal nyaman nggak sih dengan topiknya? Apakah mereka akan tergugahkan untuk duduk, diam, dan nonton itu dengan waktu yang lama? Makanya aku cukup lama di proses development sampai akhirnya klik untuk memilih Sebait Aksara karena dirasa pertama ketuanya atau Mas Herda itu orang yang yang sangat inspiratif, malah inspiratif, dan juga orang yang enak ketika membicarakan suatu topik. Jadi topik-topik histori dan budaya nggak akan terdengar membosankan dan bisa mengalir dengan nyaman. Nah, jadi akhirnya dipilihlah Sebait Aksara sebagai guest-nya, yaitu Mas Herda. Dan kemudian itu pun sudah melalui pertimbangan diskusi bersama teman-teman siapa ya yang paling cocok untuk mengisi Katon Bisoria seperti itu. Dan development lainnya juga jujur cukup menarik ketika aku menemani teman-teman belajar alat.
Nah jadi memang basically teman-teman kan nggak semuanya ilkom, nggak semuanya paham alat ataupun ngerti ketika kondisinya kita podcast itu apa yang harus dipersiapkan, gimana handle alatnya, gimana handle teknisnya, itu semua diajarkan satu persatu, diarahkan oleh aku pun belajar bersama sama teman-teman. Tapi di sana kita ngerti, oh ternyata teknisnya begini. Alhamdulillah Katon Bisoria sudah rilis dan aku akan meramaikan agar teman-teman nonton, agar teman-teman kenal sama Sebaik Aksara, komunitas yang mungkin nggak semua orang familiar, oh ada sejarah dan budaya dan komunitas penggeraknya anak muda. Aku pengen teman-teman nonton Katon Bisoria dan pastinya harus like, comment, and share juga seperti itu. Outputnya semoga nyenengin, semoga bisa bikin nyaman ketika ditonton, dan pasti aku mau berterima kasih juga pada setiap pihak yang terlibat di program kerjaku. Kreditnya nanti bisa ditonton di videonya juga. Aku sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dan juga support dari teman-teman, dan aku harap podcast ini bisa memberikan impact yang jauh lebih besar, walaupun ini hanya satu episode dan tentunya masih banyak yang sebenarnya bisa didalamin, namun aku sangat berharap bahwa impactnya nyata dan bisa terasa oleh Sebaik Aksara di masa depan, maupun short term ataupun long term. Itu aja dari aku, teman-teman sudah banyak berceritanya ya di Katon Bercerita ini. Terima kasih banyak, dan Uri Kabudayaan, Ngluhurakeun Margo Katon.